Halo semuanya, kembali lagi bersama kita Rio Barabere yang akan selalu berusaha menghibur kalian pastinya. Nah, sambil nunggu series favorit rekomendasi yang cocok buat nemenin puasa kalian, kali ini saya akan mereview sebuah series yang diadaptasi dari sebuah game populer sebelum era warga Epic abadi menyerang. Ya, The Last of Us, dimana biasanya sosok jamur biasa kita nikmati dengan harga 10.000 per porsi. Namun di film ini malah menjadi cikal bakal virus yang sangat amat meresahkan. Sudah pasti akan banyak tersaji adegan-adegan epic di setiap scene-nya. Dan yang paling penting, kualitas grafiknya itu loh bro, gila banget. Jadi mau tahu bagaimana keseruan ceritanya? Pantengin terus channel ini dan check this out. Pada tahun 1986, dalam sebuah wawancara TV nasional, terlihat dua ilmuwan hebat yang tengah mendiskusikan bagaimana perkembangan zaman sehingga mereka dapat melewati virus-virus mematikan. Meski harus melewati perjuangan yang panjang, pada dasarnya manusia selalu menang. Tapi ada yang lebih mengerikan dari semua itu. Ya, benar sekali. Jamur. Jamur memang tampak tak berbahaya, namun ada beberapa jenis jamur yang tidak mematikan tapi mengendalikan. Dan hal itu sangatlah berbahaya jika benar-benar terjadi. Contoh misalnya jamur menginfeksi serangga ataupun semut, berjalan melalui peredaran darah ke otak lalu membanjirinya dengan halusinogen sehingga mengubah semut sesuai pikirannya, seperti sebuah dalang menggerakkan boneka. Lalu yang lebih buruk, jamur membutuhkan makanan untuk hidup sehingga terus melalap inangnya dari dalam, dan itu menjaga bonekanya tetap hidup karena secara tidak langsung akan menghindari proses pembusukan. Memang jamur tidak dapat bertahan jika suhu internal inangnya lebih dari 34 derajat. Namun bagaimana jika pemanasan global terjadi dan mereka berevolusi? Salah satu dari semua gen yang ada akan berkembang dan mulai memasuki otak kita sampai akhirnya mengendalikan semua orang. Tak ada pengobatan untuk ini, tak ada pencegahan, tidak ada obat. Jadi jika itu terjadi, kita benar-benar kalah. Setelah beberapa tahun berlalu, 2003 tahun 26 September di Austin tepatnya, terlihat seorang duda gagah perkasa bernama Joel yang tengah menikmati indahnya kehangatan di pagi hari bersama putrinya yang cantik jelita yang bisa kita panggil sebagai Sarah. Di sana kita juga diperlihatkan dengan Tommy, paman Sarah yang selalu menyempatkan diri untuk menikmati kebersamaan ini. Perhatian mereka sempat teralih dengan ramainya berita atas kekacauan Jakarta, ibu kota Indonesia yang tengah berlangsung. Bisa gitu ya, negara kita loh bro ini. Namun Joel tak memperdulikan hal itu karena lokasinya yang jauh dari tempat tinggal mereka saat ini. Semua masih berjalan seperti biasa, di mana Sarah selaku siswi tandika mesra selalu mendengarkan apa yang Cikgu Jasmine ajarkan. Bahkan ketika bel pulang sekolah terdengar, Sarah juga menyempatkan diri pergi ke sebuah toko untuk memperbaiki jam ayahnya sebagai hadiah atas kasih sayang yang selama ini diberikan. Hingga tiba-tiba wanita pemilik toko itu terlihat begitu cemas dan menyuruh Sarah untuk segera pergi. Sarah tentu merasa heran akan hal itu, namun ia tetap mencoba stay positivity seakan semua baik-baik saja, dan bahkan juga menyempatkan diri pergi ke rumah Bude Alder untuk menghabiskan waktu bersama. Siapa sangka, mulai dari sini kejanggalan semakin terlihat jelas, di mana ia melihat nenek tua yang bertingkah aneh, dan bahkan ketika ia beranjak pergi, banyak pesawat tempur lalu lalang seperti sesuatu hal buruk telah terjadi. Sarah pun tak terlalu memikirkan kejanggalan-kejanggalan yang ia alami dan terus menunggu Joel pulang untuk memberikan hadiah yang telah ia siapkan. Sebagai ayah yang mencintai sang putri, tentu ia merasa sangat senang mendapat hadiah jam tangan kecil darinya, walaupun itu jamnya yang sudah rusak lalu cuma dikasih baterai. Dan di tengah-tengah kebersamaan mereka, tiba-tiba Joel menerima panggilan dari Tommy yang saat ini berada di dalam penjara karena terlibat dalam sebuah perkelahian. Sampai akhirnya Joel harus meninggalkan Sarah yang mulai terlelap di sana. Hingga tiba-tiba Sarah terbangun dengan suara keributan yang terus terdengar dan menyadari ayahnya telah pergi, yang tentu saja membuatnya sangat amat cemas. Melihat anjing Bude Alder mendekat, Sarah pun semakin penasaran dan mulai memberanikan diri untuk mencari tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. What happened Ayana? Siapa sangka setibanya di sana, Bude Alder telah mati menjadi santapan si nenek yang telah berubah menjadi manusia jamur. Untung saja Joel dan Tommy datang tepat waktu dan menyelamatkan gadis tersebut.
Sarah benar-benar bingung atas apa yang tengah terjadi, namun Joel memintanya tetap tenang karena dirinya juga tak tahu apa yang sebenarnya tengah terjadi. Kamu gak tahu kok bisa tenang tuh gimana? Dan yang terpenting hanyalah pergi meninggalkan tempat ini sejauh mungkin. Ledakan-ledakan kecil jelas membuat suasana semakin mencekam dan bahkan saat ini saluran listrik dan internet juga mulai padam. Joel yang tak mau hal buruk terjadi kepada Sarah pun meminta Tommy terus bergegas pergi tanpa memperdulikan seseorang yang sempat meminta bantuan di sana. Sialnya, mereka lewati telah dipenuhi ribuan warga karena semua mempunyai rencana yang sama, yaitu pergi menjauh mencari perlindungan sejauh mungkin. Untuk itu Joel pun meminta Tommy segera mencari jalan lain dan bahkan ladang gandum milik Pak D Totok juga mereka terabas agar dapat segera keluar dari situasi mencekam ini. Namun siapa sangka mereka malah terjebak dalam kekacauan di mana para perjalan kaki berlari ketakutan saling berusaha menyelamatkan diri dari kejaran manusia jamur yang terus berusaha menyerang. Dan ledakan itu pun membuat mereka semakin lemah dan bahkan juga membuat Sarah terluka cukup parah di sana. Namun Joel tak mau menyerah dan bertekad untuk membawa Sarah segera pergi. Tommy pun memintanya untuk bergegas sementara dirinya akan terus berusaha mencari jalan lain. Hingga salah satu dari makhluk mengerikan itu menyadari keberadaan mereka dan terus berusaha menyerang. Melihat pria militer yang telah siaga, Joel merasa tenang karena berpikir akan segera mendapatkan perlindungan. Namun siapa sangka pria militer itu ditugaskan untuk membunuh semua manusia yang ditemui untuk mencegah luasnya penyebaran. Bahkan ketika Joel meyakinkan bahwa dirinya tidak terpapar virus, pria itu benar-benar tidak peduli dan langsung melepaskan tembakan ke arahnya. Please don't. Memang Tommy datang tepat waktu dan berhasil membunuh pria itu, namun ternyata Sarah terkena banyak tembakan dan terluka sangat parah di sana. Joel pun terus meminta putri cantiknya untuk tetap bertahan dan berusaha meyakinkan bahwa semua akan baik-baik saja. Namun ternyata Sarah telah mati dan Tommy meminta Joel untuk menerima semua kenyataan ini. Come on, baby girl. Tak terasa 20 tahun telah berlalu, atau sekarang tahun 2023 tepatnya. Tahun ini dimana kini Boston terlihat bocil kematian pengikut setia Winda Saudara tengah terlunta-lunta di tengah kekacauan hingga pihak militer menyadari keberadaannya. Pihak militer pun segera mengevakuasinya dan juga langsung melakukan swab COVID-19 untuk memastikan bahwa bocil itu tidak terjangkit virus yang saat ini telah dikenal sebagai virus Cordyceps. Dan asal kalian tahu, ternyata setelah sekian lama Joel masih dapat bertahan dengan menjadi buruh kasar membakar para manusia terjangkit untuk bertahan hidup. Di sana kita juga diberitahu dengan jelas bahwa kehidupan saat ini diatur dengan sangat amat ketat. Karena jika kamu berani pergi meninggalkan ruang karantina ataupun masuk tanpa izin, pasti kamu akan dieksekusi mati langsung, gak pakai lama. Tak mau pasrah dengan keadaan ini, Joel mencakup sebagai bandar tramadol untuk memastikan kebutuhan hidupnya terpenuhi, dan bahkan diam-diam ia juga tengah memesan sebuah truk untuk keluar dari tempat ini secara diam-diam. Pria militer itu pun meminta Joel untuk tetap tenang dan tak lupa berhati-hati jaga diri karena saat ini ada sebuah kelompok Firefly yang tengah berusaha menyerang Federa. Di sisi lain, kita juga diperkenalkan dengan Tess atau wanita strong tidak gampang basah yang tengah berdebat dengan sebuah kelompok separatis yang dipimpin oleh seorang pria bernama Robert Baratheon. Yes. Tanpa basa-basi, Tess pun meminta Robert untuk menyerahkan akinya karena menurut informasi pria itu telah mengambil aki yang ia miliki untuk melarikan diri. Anjir, sebegitu pentingkah aki di masa depan, cok, sampai rela membunuh, ya kan? Pria itu pun sempat berdalih atas tuduhan yang diberikan hingga tiba-tiba dengan ledakan itu, Tess berusaha pergi melarikan diri. Namun siapa sangka tengah terjadi bentrok antara Fedra atau pusat militer saat ini dengan Firefly, kelompok kecil yang menentang kebijakan pemerintah sejak wabah ini berlangsung.
Tes yang ketahuan pun memutuskan segera menyerahkan diri, namun ternyata kedatangannya tidak disambut baik di sana. Sedangkan kini Joel terus bergerak dan mulai menemui seseorang pria yang mengatur seluruh menara pengawas untuk mencari tahu keberadaan Tommy. Karena saat ini Tommy telah menghilang tanpa kabar ketika bertugas menjaga menara pengawas. Namun nampaknya pria itu tak mau memberi informasi jelas kepada Joel begitu saja, hingga ia mulai tak sabar dan segera kembali ke kamar untuk mempersiapkan diri hingga tiba-tiba Joel pun terbangun dengan tes yang sudah berada di sampingnya, karena ternyata mereka selama ini telah banyak menghabiskan waktu bersama. Kumpul kebo contohnya bro. Melihat tes babak belur, Joel merasa cemas dan langsung menanyakan siapakah yang berani melakukan ini. Namun tes tak ingin terfokus dengan hal itu karena dirinya mempunyai sebuah kabar buruk di mana Aki yang mereka miliki telah dicuri dan dijual oleh Robert Baratheon. Dengan itu tes pun meminta Joel untuk segera memulai pergerakan agar dapat segera pergi mencari Tommy dan menemukannya dengan selamat. Bersamaan dengan itu kita juga diperlihatkan dengan seorang gadis barbar bernama Veronica yang tengah dikurung pihak Firefly. Karena ternyata setelah sekian lama berusaha melakukan perlawanan, Merlin selaku pemimpin Firefly berencana untuk pergi meninggalkan Boston dengan membawa Veronica bersamanya. Karena menurut informasi yang saya dengar, gadis imut ini mempunyai antena shield dan immortal yang membuatnya kebal terhadap virus yang saat ini benar-benar mematikan. Singkat cerita, mereka benar-benar bergegas pergi mencari keberadaan Robert di sebuah gudang kosong yang menjadi tempat persembunyiannya. Di tengah perjalanan, mereka melihat sebuah mayat yang terinfeksi jamur yang sebenarnya tidak penting saya katakan, namun sayang untuk dilewatkan karena biar tahu gambaran seberapa mengerikan virus ini gitu ya. Think he wasn't down here last time? You think he came down after he was infected? Let's keep moving. Dan setelah beberapa waktu menyusuri tempat ini, mereka mulai menyadari sesuatu yang ternyata This opens into the hallway. You smell that? Robert berusaha menjual Aki yang telah ia curi kepada orang lain, di mana ternyata orang yang bertransaksi dengan Robert adalah Merlin, si pemimpin Firefly yang sekaligus mengenal baik Joel di sana. Dengan pertemuan itu, Merlin yang merasa yakin dengan kemampuan Joel pun memintanya untuk menyelundupkan Ellie ke State House dan berjanji akan memberikan apapun kepada Joel sebagai gantinya. Mereka sempat ragu, namun setelah sedikit pertimbangan akhirnya Tess menyetujui hal itu karena ia juga sadar bahwa pergerakan ini tak akan berjalan baik tanpa bantuan orang lain. Benar saja, secara perlahan mereka mulai menyelinap di antara hangatnya selimut tetangga hingga tanpa sengaja berpapasan dengan salah satu pria militer di sana. Tess yang tak mau terjadi keributan pun meminta Joel dan Ellie untuk mengikuti perkataan pria militer yang akan melakukan pemeriksaan. Dan pria militer itu adalah sang pembeli tramadol yang kemarin dikasih obat sama Joel. Kebetulan, yang sangat kebetulan ya. Namun tiba-tiba Ellie malah menyerang dan Get out of the fucking way! Whoa, whoa! Sebelum terjun terlalu jauh, kita dibawa kembali pada tahun 2003 tanggal 24 bulan September di Jakarta tepatnya, di mana beberapa inspektur kepolisian datang menemui Ibu Ratna, si profesor mikologi, untuk melakukan sebuah penelitian karena ada suatu hal buruk yang harus segera diatasi. Melalui kaca penerawangan, Ibu Ratna sadar betul bahwa zat yang menjadi sampel adalah benih dari Ophiocordyceps yang tercipta dari sebuah jamur. Untuk itu inspektur
kepolisian pun meminta Ibu Ratna untuk memeriksa jasad yang telah mereka temukan. Benar saja, dengan APBD lengkap Ibu Ratna mulai memasuki ruangan untuk meneliti mayat yang terbaring di hadapannya. Hingga ketika menyayat luka gigitan itu, Ratna mulai menyadari sesuatu. Dan Ibu Ratna sangat amat ketakutan dengan apa yang telah ia lihat, sehingga inspektur kepolisian mengatakan bahwa mayat itu ditemukan di pabrik tepung dan gandum 30 jam lalu setelah seorang wanita tiba-tiba melakukan penyerangan. Ibu Ratna semakin cemas dan menanyakan di mana sisa para pekerja berada. Inspektur kepolisian menjelaskan bahwa 14 diantaranya telah menghilang dan Ibu Ratna saya panggil ke sini untuk membuatkan vaksin ataupun penawar virus ini. Namun Ibu Ratna menegaskan bahwa seumur hidupnya sudah ia korbankan untuk mempelajari masalah-masalah seperti ini, dan kalian tahu apa jawabannya? Ya, seperti yang kita duga, tidak ada obat, tidak ada vaksin, dan tidak ada kesembuhan untuk virus ini. Jalan satu-satunya hanyalah pengeboman secara massal seluruh kota ini beserta seluruh isinya untuk menghentikan penyebaran. Ibu Ratna benar-benar sedih atas apa yang ia katakan, namun tak ada cara lain lagi untuk menghentikan hal ini. Maaf, Pak. Kini, Ellie pun terbangun dengan Joel dan Tess yang siaga 86 memandanginya karena alat swab yang sempat menunjukkan bahwa gadis itu terindikasi benar-benar membuat mereka harus waspada. Ellie pun tak menyangkal hal itu dan mulai memberitahu bahwa dirinya memang pernah tergigit namun tidak terinfeksi. Memang terdengar aneh dan Joel langsung berpikir mencari cara lain untuk mendapatkan Aki dan meninggalkan Ellie di sana. Namun tidak dengan Tess yang masih merasa penasaran dan meminta sedikit waktu kepada Joel untuk menunggu. Dengan itu Ellie pun menunjukkan bagaimana kesadarannya masih terjaga 100% dan tak terpengaruh infeksi sedikit pun seperti apa yang mereka pikirkan. Hingga Tess mulai mendekat dan meminta Ellie untuk menceritakan semua tentang dirinya. Ellie pun memberitahu bahwa ada markas Firefly di Ibarat beserta 4 dokter yang tengah melakukan penelitian di mana dirinya dipercaya dapat menjadi kunci vaksin atau obat dari virus ini. Joel pun sempat meragukan hal itu. Tak ada obat, tak ada vaksin untuk virus mematikan ini. Namun Tess mengatakan bahwa dirinya ingin mencobanya karena jika memang semua yang dikatakan salah, setidaknya mereka masih mendapat aksi seperti yang Marilyn janjikan. Tess pun mengajak mereka bergegas dan tak lupa Tess juga memberitahu bahwa perjalanan mereka ke State House memang hanya tinggal 10 menit. Namun lebih baik mereka memutar untuk memastikan keadaan di sana benar-benar aman. Dengan itu mereka mulai memasuki sebuah hotel yang telah terbengkalai dan berniat melewati kolam untuk memutus jalan. Di sini semula Ellie terlihat takut, namun setelah pertimbangan yang cukup kita dapat melihat jelas bagaimana jiwa My Trip My Adventure yang dimiliki Ellie sebenarnya. Joel yang tak ingin membuang-buang waktu lagi pun mengajaknya untuk bergegas, di mana mereka saat ini harus mulai merangkak naik di antara puing-puing dan juga melihat banyaknya manusia terjangkit yang berada tak jauh dari posisi mereka saat ini. They're connected. More than you know. Secara perlahan, mereka mulai menyusuri satu persatu ruangan dan perhatian mereka teralih ketika Ellie tak sengaja menemukan mayat terbengkalai di sana. What the fuck did that? Untuk itu mereka sadar bahwa masih ada makhluk yang berada di dalam ruangan ini dan tentu saja mereka harus menambah kewaspadaan demi keselamatan bersama. Hingga dugaan mereka benar-benar terjadi, di mana ada makhluk buta dari gunung gua hantu mulai mendekat. Dan
Dengan perjuangan yang keras, mereka pun berhasil keluar dengan selamat. Namun meskipun begitu, Joel masih merasa cemas karena ia melihat bahwa Ellie kembali tergigit. Mungkin gigitan yang pertama tidak, tapi bagaimana yang kedua kalinya? Kita tidak tahu. Dan sesampainya di sana, mereka terus memeriksa keadaan sekitar dengan seksama. Hingga ketika memasuki ruangan itu, mereka dibuat terkejut karena beberapa anggota Firefly yang menunggu mereka datang ternyata telah mati. Dengan itu, Tess pun meminta mereka untuk pergi sementara dirinya akan tetap berada di sini. Sehingga hal itu membuat Ellie sadar bahwa wanita strong kita telah tergigit. Merasa tak dapat menyembunyikannya lagi, Tess mulai menunjukkan luka gigitan yang berada di lehernya. Hingga salah satu dari korban yang tewas kembali bangkit dan membuat Joel mengeluarkan tembakan di sana. Siapa sangka hal itu membuat monster-monster yang berada di luar menyadari keberadaan mereka. Tess yang sadar akan kondisinya saat ini pun segera meminta mereka untuk segera pergi, sementara dirinya akan berusaha menghentikan mereka. Meskipun berat, Joel pun benar-benar membawa Ellie untuk segera pergi. Dan duar memel. Kematian Tess tentu membuat Joel sangat terpukul. Ellie yang merasa bersalah pun mempertegas untuk tidak menyalahkan dirinya karena perjalanan ini terjadi karena mereka sama-sama saling membutuhkan. Joel pun paham atas apa yang Ellie katakan dan mengajak untuk terus bergerak. Hingga mereka pun menyempatkan diri mampir ke peternakan Cumberland untuk mengambil barang yang telah Joel simpan beberapa tahun yang lalu. Ellie pun merasa sangat senang melihat game-game masa kecil yang meskipun sudah tak berfungsi lagi. Dan siapa sangka jiwa penasaran itu membuatnya menemukan sebuah ruang rahasia di mana dirinya terus memberanikan diri untuk melakukan pemeriksaan. Ruangan itu begitu pengap, sunyi, tak berpenghuni, hingga tiba-tiba ia melihat sosok manusia jamur yang terhimpit tak berdaya di sana. Jika ABG pada umumnya lari menyelamatkan diri, namun tidak dengan Ellie yang justru malah mendekat untuk mengobati rasa penasaran atas makhluk yang selama ini meresahkan. Joel yang melihat gerak-gerik Ellie pun merasa penasaran, namun ABG itu berbicara seolah tak menemukan apapun. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk segera pergi meninggalkan tempat ini. Tak lupa Ellie juga menyempatkan diri untuk mencari tahu bagaimana semua kacauan ini terjadi, karena jika bermula dari sebuah gigitan, siapa yang melakukannya? Meski belum tahu pasti, Joel pun menceritakan bahwa virus Cordyceps mulai berkembang dan bermutasi meracuni setiap makanan yang berada di pasaran, sehingga virus menyebar dengan cepat dan mereka mulai menggigitnya. Jumat, malam 26 September 2003, kekacauan itu terjadi dan di hari Senin kehancuran sudah sangat luar biasa. Hingga perhatian mereka mulai terpecah ketika Ellie melihat setumpuk tulang belulang manusia di sana. Pada tanggal 30 September 2003, atau lebih tepatnya seminggu setelah kekacauan ini berlangsung, pihak militer berbondong-bondong mengevakuasi para warga dengan dalih membawa mereka pergi ke tempat yang lebih aman, yang padahal akan dieksekusi mati untuk memutus penyebaran. Jahat banget ya.
Pada saat itu juga terlihat seorang pria bernama Bill yang lebih memilih untuk menetap dalam persembunyiannya karena ia sadar betul bahwa pemerintahan saat ini tidak dapat dipercaya lagi. Hingga setelah mereka semua benar-benar pergi, Bill menjadi satu-satunya pria yang bertahan di tempat ini. Dengan itu ia mulai bergegas pergi menyatroni semua toko untuk mengumpulkan peralatan yang ia butuhkan agar dapat menjalani kehidupan dengan tenang dan aman. Tak lupa ia juga memasang jebakan di semua sudut rumah, perkebunan dan peternakan agar kenyamanannya tetap terjaga. Tanpa terasa, bertahun-tahun sudah Bill menjalani kehidupan ini. Hingga pada 2007, tanpa sengaja ada seorang pria yang terperosok masuk ke dalam jebakan yang ia siapkan untuk manusia jamur yang berusaha mendekat. Are you hurt? Meski terlihat garang dan sangar, namun Bill memperlakukannya dengan sangat baik. Bahkan ia membiarkan Frank menikmati semua fasilitas yang ia miliki karena ia benar-benar sadar bagaimana kerasnya kehidupan ini. Siapa sangka seiring berjalannya waktu, kedekatan mereka mulai terbangun dan bahkan Frank yang pandai memecah suasana terus berhasil menghibur Bill untuk bermain piano bersama. Hingga akhirnya pria itu mulai terbuai dengan kebersamaan mereka. Loh, mangkle esu ternyata Pacolita pasukan pecinta lobang tahu. Seiring berjalannya waktu, 3 tahun sudah mereka lewati waktu bersama. Anjing nggak boleh ngomong kasar, anjay nggak tuh. Hingga di tengah cerahnya siang ini terjadi sedikit perselisihan di antara Ragil dan Frank. Yang berhasil menghubungi seseorang untuk datang yang ternyata membuatnya cemburu buta, bro. Kocak ini, bro. Frank yang sadar akan hal itu pun memintanya tetap tenang karena hubungan mereka akan tetap terjaga seperti sebelumnya. Siapa sangka ternyata orang yang Frank bicarakan adalah Tess dan Joel yang dalam waktu ini masih berstatus sebagai pengembara. Frank pun menyambut kedatangan mereka dengan sangat amat senang. Terlebih lagi dengan adanya Tess yang seperti memancing hasratnya kembali. Anjay. Bill benar-benar dibakar api cemburu melihat kedekatan mereka. Namun Joel terus berusaha menenangkannya di sana. Tak lupa untuk mengisi kekosongan mereka, Joel juga mencoba mengajak Bill untuk bekerja sama dengan saling berkomunikasi satu sama lain jika hal buruk terjadi. Pertemuan itu memang terjadi dengan singkat namun sangatlah berkesan. Anjing. Hingga di malam harinya tiba-tiba sebuah kelompok separatis datang mendekat berniat untuk menjarah tempat ini. Frank pun terbangun dan terlihat dengan sangat cemas sehingga ia segera menyusul Bill yang ternyata tengah melakukan perlawanan di sana. Bill! Get inside! No! We gotta get you inside. I got you. Bill yang merasa tak dapat bertahan lagi pun meminta Frank untuk pergi menemui Joel karena diam-diam dirinya sudah menitipkan sesuatu untuknya. Namun Frank tak menyerah dan memintanya untuk bertahan karena ia sangat yakin bahwa semua akan tetap baik-baik saja. Tanpa terasa 20 tahun sudah kita mengikuti kisah kebersamaan Bill dan Frank, di mana kini kegagahan mereka sudah mulai luntur dimakan usia dan bahkan Frank sudah sakit-sakitan tak bisa berbuat apa-apa lagi karena terlalu sering digasak sama si Bill. Meskipun begitu, Bill tetap terus merawatnya dengan baik dan juga selalu menemaninya dengan sabar karena rasa cintanya yang begitu besar. Hingga di keesokan harinya, Bill terbangun dengan melihat Frank yang mulai lelah menjalani kehidupan ini. Meski berat untuk mengatakan, namun Frank tak mempunyai pilihan lain dan memberitahu daftar keinginannya kepada Bill sebelum dirinya mengakhiri hidup ini. Bill pun benar-benar sedih atas apa yang Frank sampaikan, namun ia juga tak bisa berbuat apa-apa lagi selain mengikuti kemauannya yang banyak mau aslinya. Maka dari itu Bill benar-benar mengajak Frank mulai bersiap menyiapkan tempat dan meresmikan hubungan mereka selama ini yang masih kita kenal dengan sebutan kumpul kebo. Hingga di sesi terakhir kebersamaan mereka, Bill mulai meracik racun yang telah Frank siapkan.
Siapa sangka Bill tak hanya menaruh racun ke dalam minuman Frank karena dirinya tak ingin hidup sendiri dengan rasa bersalah atas kepergian seseorang yang telah selalu menemaninya. Dan kisah cinta yang begitu berskandal pun berakhir. Kembali ke sekarang. Setelah perjalanan yang panjang, Joel membawa Ellie untuk singgah sementara waktu di kediaman Bill dan Frank. Namun setibanya di sana, Joel merasa aneh karena tak ada seorang pun yang menyambut kedatangannya. Hingga Ellie tanpa sengaja menemukan sebuah surat yang sempat Bill tinggalkan, di mana surat itu berisi tentang kode-kode berangkas yang sengaja ia tulis karena ia sangat yakin bahwa Joel akan kembali datang ke tempat ini. Tentu Joel benar-benar terharu karena meskipun pertemuan mereka terjadi dengan sangat singkat, namun nyatanya Bill masih ingat dengannya di ujung kematian. Namun meskipun begitu, ia harus tetap bangkit dan memberitahu Ellie bahwa mereka akan pergi mencari sahabatnya yang bernama Tommy setelah ini. Karena ternyata Tommy juga mantan salah satu anggota Firefly, sehingga ia sangat yakin bahwa Tommy mengetahui di mana laboratorium Firefly demi memenuhi tugas yang sempat Merlin berikan. Jadi bagaimana sekarang? Joel pun mengajak Ellie untuk segera mengemasi semua barang yang dapat mereka gunakan. Dan This guy was a genius. Dude. No. perjalanan mereka begitu panjang dengan dihiasi suasana kota tak berpenghuni yang dapat kita lihat dengan jelas di sana. Hingga Joel yang sadar hari ini mulai gelap pun memutuskan menepi masuk ke jauh ke dalam hutan, meminimalisir bahaya karena mereka harus beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan yang panjang. Di pagi yang cerah, Ellie terbangun dengan Joel yang sudah bersiap untuk kembali memulai perjalanan ini. Berbekal dengan sebuah peta, Joel pun memintanya untuk mencari titik lokasi Wyoming karena ia mendapat kontak terakhir dari Menara Cody atas keberadaan Tommy. Singkat cerita, perjalanan mereka sempat terhenti dengan adanya blokade jalan, sehingga Joel harus segera memutuskan untuk mencari jalan lain. Namun tiba-tiba ada seseorang yang berusaha menghentikan mereka, sehingga ia mulai menyadari bahwa ada suatu hal buruk yang akan terjadi. Dan tak mau menyerah dengan keadaan, ia pun meminta Ellie untuk bersembunyi sementara dirinya akan terus melakukan perlawanan. Ellie benar-benar cemas dengan situasi ini, sementara Joel terus berjuang dan berhasil melumpuhkan satu persatu pria yang berusaha menyerang. Hingga ketika Joel mulai tersudut, Ellie memberanikan diri mengeluarkan senapan kecil yang sempat ia ambil dari kediaman Bill dan membantunya di sana. Seketika pria itu memelas meminta pengampunan untuk tetap hidup. Namun dengan segudang pengalaman yang terkantongi, Joel benar-benar tak mau mengambil resiko dan meminta Ellie menjauh agar tak melihat bagaimana dirinya akan mengakhiri semua ini. Get back behind the wall. No, I'm sorry. Please, I'm sorry, please. No, we can just stop. Setelah selesai dengan tugasnya, Joel pun mengajak Ellie untuk bergegas pergi. Terlebih lagi dengan anggota kelompok yang mulai berdatangan, tentu saja membuat mereka harus lebih waspada. Di sisi lain, kita juga diperlihatkan dengan seorang wanita barbar anti-suren bernama Kathleen, di mana wanita pemimpin kelompok rakyat yang menentang semua kebijakan Fedra ini tengah menginterogasi seorang kakek untuk mencari tahu keberadaan seorang pria bernama Henry. Entah apa yang terjadi antara mereka, kita belum dapat memastikannya, hingga perhatian teralih dengan datangnya rombongan yang ternyata membawa dua anggotanya telah mati. Tentu saja hal itu membuat Kathleen sangat marah dan langsung memerintahkan kepala prajurit untuk memulai penyisiran karena ia sangat yakin bahwa kematian ini masih berkaitan dengan Henry.
You did this! Hingga Joel dan Ellie yang masih bersembunyi di sana begitu cemas melihat kelompok itu memulai pencarian. Joel belum tahu kelompok apa yang ia hadapi saat ini, namun ia sangat yakin bahwa semua akan tetap baik-baik saja. Tak lupa ia juga kembali membahas Ellie yang telah mendapatkan senapan dan berhasil menggunakannya dengan sangat baik. Untuk itu, ia mulai mengizinkan Ellie untuk menyimpan senapannya sendiri. Bersamaan dengan itu, Caitlin dan kepala prajurit memeriksa sebuah gudang dan berhasil menemukan sesuatu yang cukup mencurigakan di sana. Hingga tanpa sengaja, mereka melihat sebuah retakan lantai yang sangat mengerikan. Kepala prajurit pun berniat untuk memberitahu para warga atas penemuan ini. Namun Caitlin melarang hal itu karena dirinya masih merasa mampu menangani hal ini. Apa ya isinya di dalamnya ya? Tanpa terasa hari mulai gelap, dan pada saat itu Joel pun mengajak Ellie menaiki sebuah gedung pencakar langit untuk menghindari kejaran yang tengah berlangsung. Tangga demi tangga mereka lewati bersama, dan bahkan Joel terlihat sangat lelah karena kita tahu secara pasti bagaimana rasanya menaiki tangga dengan dengkul yang sudah kopong. Give me a minute. Get up, you lazy ass. Yes. 56 years old, you little shit. Hingga setibanya di sana, Joel mulai membaluri lantai dengan pecahan kaca agar tak ada yang menyelinap di sana di saat mereka terlelap. Ellie, si gadis yang tak pernah memikirkan masalah dan selalu enjoy sepanjang hidupnya, pun mencoba mengajak Joel untuk berbincang. Hingga tiba-tiba, Joel? What? Yeah. I didn't laugh. Yes, you did. Jesus, I'm losing it. Joel! kembali ke 10 hari yang lalu, di mana Caitlin memimpin pasukan untuk mengumandangkan kemerdekaan kota Kansas setelah 20 tahun Fedra berkuasa dan memperlakukan mereka dengan sangat kejam. Tak hanya itu, Caitlin juga membantai para kolaborator atau segelintir manusia yang berkhianat di sana. Feel good? Betraying your neighbor? Did it make you feel better? Kill them. Bersamaan dengan itu, kita juga diperlihatkan dengan Henry dan adiknya yang bernama Sam, di mana mereka masih berusaha untuk keluar dari kota karena ternyata Henry juga merupakan kolaborator yang cerdas dan berpotensi untuk melakukan perlawanan lagi. Di sana Henry ditemani seorang kakek tua dan mulai bersembunyi di atas loteng sembari menunggu waktu yang tepat untuk melarikan diri. Hingga seiring berjalannya waktu, persediaan makanan yang mereka miliki mulai menipis dan Sam terlihat sangat amat kelaparan. Untuk itu si pria tua pun memutuskan pergi mencari persediaan, dan disinilah awal mula pria tua tertangkap sampai akhirnya dieksekusi mati. Henry yang mulai cemas pun berusaha mengamati situasi sekitar sembari menunggu pria tua kembali. Hingga Henry yang sadar bahwa pria itu tak akan pernah kembali pun memutuskan untuk segera membawa Sam pergi meninggalkan tempat ini. Hingga tiba-tiba terdengar suara baku tembak yang ternyata dengan kejadian itu, Henry berpikir bahwa hanya Joel lah yang dapat bekerja sama dengannya, sehingga ia terus mencari keberadaan Joel sampai akhirnya mereka berhasil menemukannya di sana. Joel pun merasa cemas dengan kedatangan mereka, namun Henry menegaskan bahwa dirinya tak akan bertindak buruk jika Joel tak berbuat macam-macam. Hingga akhirnya ia pun memperkenalkan diri sebagai Henry dan juga Sam, adik kecilnya, untuk membangun kepercayaan di antara mereka. Atas pertemuan itu, Henry pun memberitahu bahwa dirinya mengetahui jalan keluar, namun harus ada orang lain yang membantunya. Joel yang sejatinya juga tersudut pun mulai tertarik akan apa yang Henry sampaikan. Hingga di keesokan harinya, mereka benar-benar mulai menyusun rencana, di mana Henry mengetahui semua titik lokasi wilayah Caitlin dengan sangat jelas, dan mereka bisa pergi melalui terowongan sampai akhirnya bebas pergi meninggalkan tempat ini. Benar saja, Henry yang tak mau membuang-buang waktu lagi pun mengajak mereka untuk bergegas, di mana mereka mulai menyusuri terowongan yang menjadi jalur keluar utama dan tanpa sengaja menemukan sebuah ruangan yang penuh dengan kenangan di sana. Sam pun terlihat sangat senang atas apa yang telah mereka temukan. Bahkan jiwa kanak-kanak Ellie kembali
kembali bangkit dan terus menemani Sam menikmati kesenangan ini. Sedangkan Joel dan Henry terus melakukan pemeriksaan memastikan tempat itu aman, hingga pada akhirnya ia menceritakan bahwa dirinya bisa menjadi orang yang paling dicari karena telah menyerahkan kakak kandung Kathleen ke pihak federal. Bukan tanpa alasan Henry melakukan hal itu, karena ternyata Sam menderita penyakit leukemia dan hanya federal lah yang dapat menyembuhkannya. Mendengar hal itu, Joel pun mengajak mereka untuk kembali bergegas mengingat perjuangan yang masih begitu panjang. Di sela-sela perjalanan mereka, Henry selalu menyombongkan diri dengan keberhasilan rencananya yang merasa telah berhasil keluar dari wilayah Kathleen. Joel pun memintanya untuk diam sembari memastikan situasi sekitar mereka saat ini, hingga tiba-tiba peluru mulai berterbangan yang ternyata ada seorang sniper dari Kathleen yang telah mengawasi mereka. Joel yang sudah tak sabar lagi pun meminta mereka untuk menunggu, sementara dirinya akan memutari sniper yang terus melepas tembakan untuk mendekat dan menghabisinya. Secara perlahan Joel mulai menyelinap di antara bangkai-bangkai mobil yang terparkir sampai akhirnya berhasil tiba di sana dan meminta sniper tua itu untuk diam. Put the gun down. Slide it over to me. That's all you have to do. Namun tak hanya itu, karena ternyata keberadaan mereka telah diketahui oleh Kathleen beserta kawan-kawan. Dan Okay? Dead end, Henry. No? Henry yang telah merasa tersudut pun memberanikan diri memberitahu keberadaannya dan memohon kepada Kathleen untuk membiarkan adiknya pergi dengan selamat. Namun Kathleen tak memperdulikan hal itu. Tiba-tiba dan manusia-manusia jamur yang selama ini bersemayam di dalam kubur mulai bangkit dan langsung menyerang. Kesempatan itu pun mereka gunakan untuk segera melarikan diri. Kathleen yang belum menyerah pun kembali meminta mereka untuk menyerah, hingga tiba-tiba dengan kejadian itu, Joel merasa bahwa mereka akan lebih aman jika terus bersama. Henry pun menyetujui hal itu karena saat ini Sam juga benar-benar membutuhkan Ellie untuk mengisi hari-harinya yang selalu kesepian. Terlihat jelas mereka berbincang asik tanpa beban, namun siapa sangka secara diam-diam Sam memberitahu bahwa dirinya telah tergigit. Ellie pun memintanya untuk tenang karena ada darahnya yang dapat mematikan virus ini.
Hingga di keesokan harinya Ellie kembali terbangun dengan Sam yang termenung di sudut ruangan sambil ngudut surya. Hingga ketika Ellie mendekat, tiba-tiba Ellie. Easy. Joel yang melihat hal itu pun sangat terkejut dan bahkan Henry juga tak sengaja menembak Sam yang kini telah berubah menjadi monster mengerikan. Henry pun sangat menyesal karena telah membuat adik tercinta mati dengan tangannya sendiri. Maka dari itu Henry merasa sangat menyesal dan juga memilih untuk mengakhiri hidupnya di sana. Tentu saja kejadian itu membuat mereka sangat terpukul. Namun Ellie harus sadar bahwa setiap ada pertemuan sudah pasti akan ada perpisahan. Sampai akhirnya ia pun mengajak Joel untuk pergi meninggalkan tempat ini. Let's go. Mohon maaf kalau suara saya agak lemes karena saya lagi puasa dan sekarang adalah jam 10 dimana lagi haus-hausnya. Ya mohon pengertiannya ya. Oke lanjut. Seiring berjalannya waktu, Joel dan Ellie pun terus bergerak dari satu kota ke kota lain hingga mereka tiba di sebuah wilayah bersalju dan singgah di gubuk kecil yang dihuni sepasang lansia di sana. Tak mau keributan terjadi, Joel pun menjelaskan bahwa dirinya tidak mempunyai niat buruk atas kunjungan ini. Pasangan tua kita pun terlihat begitu tenang karena dengan jam terbang yang tinggi membuat mereka merasa kedatangan Joel dan Ellie bukan masalah besar untuk mereka. Dengan itu, Joel pun mulai membuka peta dan menanyakan jalan terbaik yang dapat mereka lewati untuk menuju ke barat mengambil kitab suci. Si kakek tua menjelaskan bahwa mereka harus pergi melewati jalur utara untuk menghindari sungai kematian karena selama ini mereka seringkali menemukan mayat-mayat dari para pejalan kaki yang mati secara misterius. Seketika Joe terdiam, merasa ragu melanjutkan perjalanan. Namun Ellie mengajaknya terus bergegas menyelesaikan misi dari Merlin dan juga mencari keberadaan Tommy. Bahkan Ellie, si ABG barbar kita juga sangat yakin bahwa mereka akan berhasil melewati perjalanan ini bersama. Kaki-kaki kecil itu terus melangkah, membelah luasnya gunung salju dan melewati malam yang panjang bersama. Di sana Ellie mencoba mencari tahu kemana Joel akan pergi setelah semua perjalanan ini. Joel yang sejatinya sudah mulai lelah pun mengatakan bahwa dirinya akan membangun sebuah tempat kecil untuk berternak dan menghabiskan sisa hidupnya di sana. Dan singkat cerita, perjalanan mereka terus berlanjut dengan diiringi cuitan-cuitan resah yang selalu Ellie lontarkan. Hingga tanpa sengaja wanita itu mulai merasa bahwa mereka telah memasuki wilayah sungai kematian. Hingga tiba-tiba We ain't looking for any trouble. We're just passing through. sebuah kelompok penunggu gunung datang mendekat untuk meminta mereka menyerahkan diri dan mencoba mencari tahu apa maksud dan tujuan mereka berada di tempat ini, dan segera melepaskan anjing pelacak untuk memastikan bahwa mereka tidak terinfeksi. Anjing itu pun mulai mendekat dan tentu saja Joel lolos dengan mudah karena dirinya benar-benar pria yang sehat. Hingga ketika anjing itu mulai mendekati Ellie, Joel merasa cemas jika mereka mengetahui keistimewaan yang Ellie miliki. Namun siapa sangka anjing itu malah terlihat begitu dekat dengan Ellie, sehingga mereka mulai mendapat perlakuan yang baik di sana. Dengan itu Joel menjelaskan bahwa dirinya berada di tempat ini untuk mencari saudaranya yang menghilang, dan salah satu anggota kelompok yang mendengar hal itu pun langsung mendekat seperti mengetahui sesuatu. Untuk itu Joel dan Ellie pun dibawa pergi ke sebuah pemukiman padat penduduk yang dipenuhi dengan orang-orang yang baik yang saling melengkapi satu sama lain, dan siapa sangka ia melihat Tommy berada di sana. Tentu Joel sangat senang dengan pertemuan ini karena setelah sekian lama berpisah, akhirnya kini mereka dapat kembali bersama. Tommy pun menyambut baik dengan kedatangan mereka untuk makan bersama, dan tak lupa ia juga memperkenalkan istrinya yang bernama Maria. Tak hanya itu, Tommy juga mengajak mereka berkeliling untuk melihat bagaimana nyamannya tempat ini. Maria pun menjelaskan bahwa semua telah diatur dengan sedemikian rupa, dan bahkan mereka juga tetap menjaga kerahasiaan dari dunia luar. Melihat Joel dan Tommy yang begitu
begitu dekat, Maria pun mengajak Ellie pergi merapikan diri. Sementara Joel langsung mengajaknya pergi ke sebuah bar karena ada yang harus ia selesaikan. Untuk itu, ia pun menanyakan lokasi laboratorium Firefly dan juga meminta Tommy untuk mengantarnya ke sana. Namun nampaknya Tommy tak bisa melakukan hal itu karena seperti yang kita tahu bahwa saat ini Tommy telah mempunyai istri dan bahkan juga akan segera menjadi seorang ayah seperti kamu, Joe. Sehingga Tommy tak bisa berkeliaran di luar sana karena dirinya tak mau membahayakan dirinya sendiri agar dapat menikmati kehangatan bersama keluarga kecilnya kelak nanti. Mendengar hal itu, Joel pun menjelaskan bagaimana keistimewaan Ellie dan tak lupa juga memberitahu kesehatannya yang semakin memburuk. Di umurnya yang sekarang, Joel benar-benar sudah merasa lemah dan ia khawatir jika tak dapat menyelesaikan apa yang menjadi misinya. Maka dari itu, ia benar-benar memohon agar Tommy bersedia pergi untuknya. Tak lupa Joel juga beranjak pergi datang menemui Ellie untuk memberitahu rencananya. Namun siapa sangka ABG kecil kita sudah mendengar semua percakapan mereka sehingga membuatnya sangat marah. Karena Ellie merasa hanya Joel lah yang dapat melindunginya dengan baik dan bahkan keberadaan Tommy hanya akan membuatnya semakin ketakutan karena dia orang baru. Joel pun sadar betul atas apa yang dirasakan Ellie saat ini. Namun mau bagaimana lagi karena ia merasa bahwa hanya Tommy lah yang dapat mengantar Ellie dengan selamat. Benar saja, Ellie dan Tommy pun berniat memulai perjalanan seperti apa yang Joel inginkan. Ellie yang melihat keberadaan Joel di samping kudanya pun mengira bahwa pria itu hanya berniat untuk mengucapkan salam perpisahan. Namun ternyata tidak, karena setelah sujud di sepertiga malam, Joel mendapat keyakinan sampai akhirnya ia memutuskan bahwa dirinya lah yang akan tetap menjaga Ellie sampai kapanpun. Perjalanan mereka pun begitu panjang dan sangat bahagia nampaknya. Tak lupa Joel juga mulai mengajari Ellie untuk menggunakan sniper dengan baik dan benar agar ABG kecil kita selalu ready di semua situasi. Hingga setelah perjalanan yang begitu panjang, akhirnya mereka pun tiba di markas besar Firefly. Untuk itu Joel mengira bahwa tugasnya akan segera selesai dan dapat segera menikmati ketenangan di hari tuanya. Namun sepertinya tempat itu telah kosong dan sudah sangat lama ditinggalkan. Joel yang tak mau menyerah begitu saja pun terus melakukan pemeriksaan, berharap dapat menemukan sesuatu yang dapat ia jadikan sebagai petunjuk di perjalanan selanjutnya. Hingga siapa sangka, mereka mulai menyadari beberapa pria misterius yang mulai mendekat. Joel yang tak mau Ellie dalam bahaya pun mengajaknya untuk segera pergi. Sialnya, pelarian mereka disadari oleh salah satu pria misterius di sana sehingga baku hantam tak dapat dihindarkan lagi. Get on the horse. Go! They're not following us. I think we're safe. No, shit! Open your eyes. Open your eyes. Joe. Please. I hope he never lets me. Ellie yang tak mau melihat Joel mati pun segera membawanya pergi ke tempat yang lebih aman dan berusaha memberinya pertolongan di sana. Namun Joel merasa bahwa ini semua adalah akhir sehingga ia memaksa Ellie untuk kembali menemui Tommy dan melanjutkan perjalanan bersamanya saja. Dengan perlakuan kasar yang diberikan, ia sempat muak berniat untuk benar-benar pergi. Namun seketika itu Ellie kembali teringat akan masa lalunya dulu ketika masih mengenyam bangku pendidikan di Federa, di mana ada salah satu siswi yang datang mendekati Ellie untuk mengingatkannya agar tidak lagi macam-macam karena sahabat baiknya telah pergi. Ellie pun merasa gemas mendengar hal itu dan langsung memberinya pelajaran. Guru BP si Kapten Kwang yang mengetahui hal itu pun tentu sangat marah dan merasa heran mengapa Ellie terus bertindak brutal seperti ini. Ellie pun menjelaskan bahwa dirinya hanya berusaha membela diri, namun jika dinyatakan bersalah dirinya siap menerima hukuman yang akan diberikan. Kapten Kwang pun menyayangkan perbuatan Ellie yang terlalu brutal dan sering bertindak bodoh. Padahal Ellie merupakan gadis yang pintar dan berpotensi menjadi perwira, mendapatkan kehidupan yang baik di tempat ini jika mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan. Kapten Kwang pun tak akan lagi memberinya sanksi karena sudah terlalu banyak sanksi yang diberikan dan semua terasa percuma untuknya. Maka dari itu, ia memberi Ellie sebuah kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik jika ingin mendapatkan kehidupan yang layak di tempat ini.
Hingga di malam harinya di saat Ellie mulai terlelap, tiba-tiba seseorang berusaha menyelinap masuk ke dalam yang ternyata Riley! Riley, sahabat baik Ellie yang telah pergi melarikan diri selama beberapa abad terakhir, kembali datang, yang tentu saja membuatnya sangat bahagia. Riley pun menjelaskan bahwa dirinya kabur dari Federa untuk bergabung dengan Firefly agar mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Di sini kalian pasti kaget karena Firefly dan Federa itu adalah musuh bebuyutan. Ini adalah dua orang sahabat yang berada di dua sisi pihak yang berbeda. Sangat unik, bukan? Tentu saja perkataan itu seperti lelucon untuknya karena seperti yang kita tahu bahwa selama ini mereka berlatih hanya untuk melawan Firefly. Riley pun memintanya untuk tak memikirkan hal itu dan mulai mengajaknya pergi ke suatu tempat karena dirinya ingin menunjukkan sesuatu yang indah untukmu. Semula, Ellie menolak dan merasa ragu atas ajakan yang diberikan. Namun Riley terus meyakinkan bahwa malam ini akan menjadi malam terindah yang pernah Ellie lewati. Dengan itu mereka mulai bergegas di antara heningnya malam dan para petugas yang berjaga. Lorong demi lorong mereka lewati bersama dengan sangat bahagia hingga ada sebuah momen di mana mereka menemukan sebuah mayat yang telah terbujur kaku. Dan tahukah apa yang akan mereka lakukan? You're sick, isn't it, right? Yeah. Kejadian itu tak membuat mereka gentar dan bahkan Ellie juga telah mengambil sebotol miras milik mayat tadi dan mereka nikmati bersama. Tak mau membuang waktu terlalu lama, Riley pun mengajaknya kembali bergegas melewati gedung-gedung tinggi karena dirinya akan menunjukkan sesuatu yang sangat luar biasa kepadanya. Hingga Riley menunjukkan sebuah mall terbengkalai dan mengajak Ellie untuk masuk ke sana. Di sini saya sempat merasa cemas ketika Riley menyuruh Ellie untuk memasuki sebuah lorong dan memintanya untuk menunggu. Saya kira ABG gimbal ini mempunyai niat jahat, Cok. Namun ternyata tidak. What do you think? Seketika lampu-lampu mulai menyala dan sebuah pemandangan indah membuat Ellie benar-benar tersepona di sana. Tak puas sampai di sana, Riley meminta Ellie untuk terus mengikutinya karena ia telah menemukan 5 hal menyenangkan yang berada di tempat ini. Dari eskalator berjalan, maju mundur, cantik, komedi putar ciri khas pasar malam, kotak box foto, shoot ala-ala anak hits di masa lalu, dan bahkan juga menikmati video game unlimited tanpa memikirkan kuota. Kebahagiaan jelas terpancar mereka lewati bersama. Dan ini menurut saya merupakan sebuah kisah persahabatan yang benar-benar tulus di antara mereka. Setelah beberapa jam berlalu, Ellie merasa hari mulai larut malam dan dirinya harus segera kembali ke asrama agar tak lagi membuat masalah. Namun sebelum itu, Riley mengajaknya untuk pergi ke sebuah tempat di mana ia juga telah menyimpan sebuah komik untuk mereka nikmati bersama. Dan tanpa sengaja Ellie menemukan beberapa bom yang telah dirakit hingga ia mulai sadar bahwa Riley memang ditempatkan di tempat ini untuk menghancurkan asrama seperti apa yang telah dilakukan kelompok Firefly sebelumnya. Yang tentu saja hal itu membuatnya sangat amat marah. Riley pun menjelaskan bahwa dirinya tak akan mungkin membiarkan mereka merusak asrama selama masih ada Ellie di sana. Bahkan secara terang-terangan Riley memberitahu bahwa dirinya ditugaskan Firefly untuk menjaga pos yang berada di Atlanta dan dirinya kembali hanya untuk menemui Ellie sebelum dirinya benar-benar pergi. Meskipun begitu, Ellie tetap saja terlihat sangat kecewa dan mulai beranjak pergi karena ia benar-benar tak menyangka bahwa sahabatnya akan bertindak senekat ini. Hingga langkah kakinya pun terhenti ketika mendengar suara jeritan dan langsung bergegas kembali menemui Riley untuk memastikan keadaannya baik-baik saja. Siapa sangka suara itu hanya berasal dari sebuah boneka untuk memancing Ellie kembali datang. Dan tak lupa ia juga menegaskan bahwa Firefly tak seburuk yang mereka pikirkan selama ini. Karena ternyata Riley sudah mengetahui bahwa ketika umur usianya tepat 17 tahun, Kapten Kwang akan memberinya tugas pekerjaan yang sangat amat buruk. Maka dari itu Riley merasa bakatnya lebih dihargai di Firefly. Dan ia juga sangat yakin bahwa Ellie juga akan merasakan hal yang sama di sana. Siapa sangka Ellie seperti mulai tertarik dengan apa yang Riley ucapkan. Dan musik dulu ya guys ya. Hey. Pay the rent before it's earned. Our money's all
Sayang sekali keseruan itu tak berlangsung lama karena ternyata ada seekor manusia jamur yang diam-diam mengintai dan datang menyerang hingga baku hantam tak dapat dihindarkan lagi. Namun sial, meski manusia jamur itu telah mati, mereka begitu sedih karena telah tergigit. Tentu saja hal itu membuat mereka seperti tak mempunyai harapan lagi dan akhirnya memutuskan untuk pasrah menerima kenyataan pahit ini. Dengan sedikit kilas balik kisah Ellie, ia mulai sadar dan tak ingin lagi kehilangan seseorang yang berarti dalam hidupnya, hingga ia langsung mencari peralatan dan kembali berusaha mengobati luka Joel di sana. Di sisi lain, kita juga diperkenalkan dengan David, seorang pastor taat agama yang tengah memberitahu para jamaahnya bahwa salah satu anggota mereka telah mati. Siapakah itu? Siti, selaku putri dari pria yang dibicarakan pun sangat bersedih dan meminta David untuk segera memakamkan ayahnya dengan baik. David pun memintanya untuk bersabar dan menerima semua kenyataan ini. Dan tak lupa ia juga pergi menemui salah satu anggotanya yang bernama James, di mana ia memberitahu bahwa persediaan makanan sudah sangat menipis dan mereka harus segera pergi berburu untuk memenuhi kebutuhan penduduk di sana. Sementara itu Ellie terus merawat luka Joel dengan baik dan juga beranjak pergi mencari persediaan makanan untuknya. Di tengah ekstrimnya cuaca dingin ini, Ellie menyusuri hutan berharap dapat menemukan sesuatu. Hingga tiba-tiba ia melihat seekor rusa yang besar dan rusa itu tertembak namun berhasil melarikan diri. Ellie yang tak mau buruannya pergi menjauh pun bergegas untuk mengejarnya, dan siapa sangka hal itu membuatnya bertemu dengan David dan James di sana. Seketika Ellie pun meminta mereka untuk tidak berbuat macam-macam dan segera pergi. Namun David yang sangat membutuhkan daging untuk memenuhi kebutuhan warganya pun terus memohon agar Ellie mau memberikan rusa ini untuknya, dan bahkan ia juga bersedia menukarkan dengan barang apapun sebagai gantinya. Mendengar hal itu, Ellie tak berpikir panjang lagi dan meminta obat-obatan mengingat keadaan David yang kian memburuk. Seketika David pun meminta James pergi ke pemukiman mengambil obat-obatan dan juga mengajaknya singgah di sebuah gubuk kecil untuk berlindung sembari menunggu James kembali. Di sela-sela kebersamaan ini, David mulai memperkenalkan diri, di mana dirinya dulu merupakan seorang guru dan memutuskan menjadi pendeta setelah wabah ini melanda. David sangat yakin bahwa semua hal terjadi karena sebuah alasan, seperti pertemuannya dengan Ellie kali ini, di mana dirinya mulai menyinggung tentang kematian salah satu anggotanya di sana. Seketika Ellie sadar dan berniat untuk segera pergi. Namun ternyata James telah standby siap 86 di sana. David yang mengagumi keberanian dan karakter Ellie pun meminta James untuk tetap tenang dan segera memberikan obat-obatan yang mereka miliki. Tentu Ellie merasa lega akan hal itu dan bergegas pergi meninggalkan pria tersebut. Dan setibanya di sana, Ellie pun bergegas menangani Joel yang meskipun tidak sepenuhnya menguasai ilmu keperawatan, namun setidaknya ia mau berusaha untuk menyelamatkannya. Bagus Ellie, bagus. Sedangkan kini David dan James kembali ke pemukiman dengan membawa seekor rusa yang telah berhasil mereka dapatkan. Para warga yang mendengar rumor pertemuannya dengan Ellie pun sempat terdiam. Namun pria tua itu menegaskan bahwa mereka akan segera mengikuti jejak yang tertinggal dan memberinya pelajaran sebagai balasan untuk anggotanya yang telah mati. Dengan Siti meminta David untuk langsung membunuhnya karena nyawa harus dibalas dengan nyawa. Namun siapa sangka hal itu malah membuatnya sangat marah karena merasa Siti mulai berani lancang memotong perkataannya. Tak hanya itu, keanehan juga dapat kita lihat dengan jelas ketika David memimpin doa makan bersama malam ini, karena mereka semua seperti dinaungi rasa takut yang luar biasa. Kenapa ya kira-kira? Bakalan ada plot twist yang mengerikan intinya. Di pagi harinya, David dan beberapa anggotanya benar-benar mulai mencari keberadaan Joel. Ellie yang menyadari hal itu pun bergegas datang mendekati Joel untuk memintanya segera bangkit. Namun keadaannya belum benar-benar pulih dan hanya bisa terdiam di sana. Dengan itu, Ellie mulai meletakkan sebuah pisau dan bergegas pergi untuk mengalihkan perhatian mereka.
Para anggota David terus berpencar menyusuri semua sudut tempat hingga ketika pria itu mulai memasuki ruangan yang menjadi tempat peristirahatan Joel, ternyata sudah kosong, tak berpenghuni lagi. Namun tiba-tiba meski keadaannya belum benar-benar pulih, namun jiwa pemburu Joel begitu membara sehingga berhasil mengendalikan situasi di sana. Bahkan setelah perjuangan yang menguras tenaga, Joel berhasil menahan 2 di antara mereka dan langsung melakukan penginterogasian yang sangat kejam tentunya untuk mencari tahu keberadaan Ellie. Pria itu pun tak kuat lagi menahan rasa sakit yang diberikan hingga terpaksa memberitahu tempat persembunyian dan berharap nyawanya dapat terselamatkan. Namun tidak semudah itu Ferguson, karena konsekuensi untuk orang yang berani mengganggu ketenangan Joel adalah mati. No. Kini, Ellie pun tersadar dengan keadaan terkurung dan tak sengaja melihat potongan telinga di sana. What the fuck, man? Pada saat itu David juga datang mendekat membawakan makanan untuknya. Namun tentu saja Ellie menolak mentah-mentah makanan itu karena dengan potongan telinga yang terlihat, ia sadar bahwa David telah makan manusia untuk memenuhi kebutuhan perutnya selama ini. Waduh. David pun tak menyangkal hal itu dan malah menjelaskan bahwa sebagai pemimpin yang baik, ia harus mengorbankan sedikit orang demi keselamatan penduduknya. Tak lupa ia juga kembali merayu Ellie untuk bergabung karena ia merasa bahwa Ellie merupakan gadis hebat, calon pemimpin masa depan yang dirasa dapat menjadikan tempat ini lebih baik. Ellie pun berpura-pura tertarik akan tawaran yang diberikan hingga David mulai mendekat dan tentu David sangat marah dengan serangan brutal yang Ellie lakukan hingga ia memanggil James dan berniat menghabisinya di sana. Ellie pun terus memberontak sampai tak sengaja menggigit David di sana dan bahkan ia juga beralasan telah terinfeksi wabah jamur dan menunjukkan bekas lukanya untuk mengalihkan perhatian. David pun terdiam takut virus ini akan menyebar. Ellie yang tak mau menyia-nyiakan kesempatan pun langsung membunuh James dan bergegas pergi. Ellie! Ellie? Dengan keberhasilan itu, Ellie pun bergegas keluar berniat untuk pergi menjauh dan siapa sangka ada ayam. Ternyata Joel telah tiba di sana. Benar-benar membahagiakannya. Bersamaan dengan itu, kita juga diperlihatkan dengan seorang wanita bernama Anna yang tengah hamil besar dan harus terus bergerak mencari tempat persalinan yang aman. Di sana, Anna pun berjuang dengan sekuat tenaga dan suasana semakin mencekam ketika seekor manusia jamur datang menyerangnya. Meski sempat tergigit, Anna terlihat begitu senang dan bahagia, lalu segera memotong tali pusar agar bayinya tidak ikut terinfeksi. Tak lupa ia memanggil bayi itu dengan nama Ellie, The Legend of Aang. Wesh.
Karena ia sangat yakin bahwa putri kecilnya akan tumbuh menjadi sosok yang hebat suatu saat nanti. Hingga di malam harinya, Merlin dan kawan-kawan yang terus melakukan pencarian berhasil menemukan Anna di sana, yang ternyata mereka saling mengenal dan bahkan juga terlihat begitu akrab. Maka dari itu Anna pun meminta Merlin untuk membawa putrinya pergi ke tempat yang lebih aman. Merlin sempat ragu mengingat Anna yang telah tergigit dan terinfeksi. Namun wanita strong itu menegaskan bahwa ia telah memotong pusar sebelum dirinya tergigit, sehingga ia berani memastikan bahwa putri kecilnya baik-baik saja. Hingga setelah perdebatan yang cukup panjang, Merlin pun mengalah untuk membawa Ellie kecil pergi, dan tak lupa ia juga menyempatkan diri untuk menghabisi Anna sebelum pergi meninggalkan tempat tersebut. Kini nampaknya perkataan Anna benar-benar terbukti, di mana seperti yang kita tahu bahwa Ellie telah tumbuh menjadi sosok wanita yang kuat dan tahan lama. Namun dengan kejadian yang baru saja mereka alami, membuat Ellie terus terdiam dan sering mengasingkan diri. Joel yang menyadari hal itu pun mengajaknya kembali bergegas agar segera menemukan tempat laboratorium Firefly seperti apa yang menjadi tujuan utama mereka. Seiring berjalannya waktu, mereka mulai memasuki bangunan-bangunan tua dan tanpa sengaja menemukan sebuah kelinci dan menyadari bahwa masih ada kehidupan lain yang tentu saja membuat mereka sangat bahagia. Hey there. Namun meskipun begitu, Joel juga tak tega melihat Ellie yang terus merenung dan mengajak kembali ke wilayah Tommy untuk menikmati hidup, karena ia tahu bahwa di depan ada hal lebih buruk yang akan mereka lewati dan ia khawatir mentalitas Ellie akan semakin memburuk. Ellie pun menolak dengan tegas karena setelah apa yang mereka lewati bersama, ia tak mau perjalanan ini berakhir sia-sia. Untuk itu mereka pun kembali melanjutkan perjalanan, dan bahkan Joel juga terus menceritakan bahwa kisah tentang putrinya hingga tiba-tiba 5 out of 10. Joel pun terbangun di sebuah ruangan dengan Merlin yang telah berada di hadapannya. Hingga wanita itu pun meminta maaf atas perlakuan anggotanya yang kasar dan juga mengatakan bahwa dirinya tak menyangka Joel akan berhasil membawa Ellie sampai ke titik ini. Joel pun tak peduli dengan apa yang Merlin sampaikan dan memintanya untuk menunjukkan di mana saat ini Ellie berada. Merlin pun menjelaskan bahwa Ellie tengah bersiap untuk menjalani operasi yang akan dilewati, karena ternyata menurut kedokteran Firefly, Ellie mempunyai sebuah sel cordyceps yang dapat membuatnya kebal dengan gigitan, dan mereka akan mengkloning untuk membuat vaksin dan menyembuhkan semua orang dari wabah cordyceps ini. Joel pun menolak hal itu karena menurut informasi sel berada di dalam otak dan akan membuat Ellie terbunuh jika proses itu tetap berlangsung. Merlin yang merasa terganggu dengan keberadaan Joel pun meminta para anggota untuk segera membawanya pergi menjauh. Seketika Joel pun semakin cemas dan terus berusaha mencari celah untuk melakukan perlawanan. Dan satu persatu petugas yang berjaga berhasil dilumpuhkan dan Joel bergegas pergi ke ruang operasi untuk segera membawa Ellie pergi. Dokter yang melihat Joel mendekat pun menyuruhnya untuk segera mundur. Namun kali ini Joel benar-benar tak mau bermain-main lagi dan bahkan langsung membunuh dokter yang mencoba menghalanginya di sana. Merlin yang mengetahui hal itu pun segera menghentikan Joel dan memintanya untuk menyerahkan Ellie karena pembuatan vaksin harus terus berlanjut demi keselamatan umat manusia. Namun tetap saja Joel kekeh pada pendiriannya untuk membawa Ellie pergi karena ABG Strong itu telah ia anggap sebagai putrinya sendiri, sampai akhirnya ia membunuh Merlin di sana.
Dengan semua kejadian itu, Joel berniat membawa Ellie ke wilayah Tommy agar dapat memulai kehidupan yang baru dan menikmati kehangatan bersama. Ellie yang tersadar pun menanyakan apa yang telah terjadi. Namun Joel mengarang cerita bahwa pembuatan vaksin digagalkan dan juga telah terjadi penyerangan, di mana hal itu bertujuan agar Ellie benar-benar melupakan masalah ini. Dan The Last of Us 2023 Season 1 selesai. Endingnya gantung pol. The Ellie, ABG beranjak gede yang saya kira cupu ternyata suhu bro. Sebenarnya keren sih, latar waktu, plot twist, dan latar tempat juga oke banget. Tapi cok, kalau akhirnya Joel tak mau Ellie menjadikan bahan vaksinasi, kenapa ia susah payah mengantar Ellie sampai ke titik ini? Kan sia-sia gitu ya. Mungkin karena perjalanan yang telah mereka lewati bersama menimbulkan ikatan batin yang dalam. Terlebih lagi Joel juga merupakan sosok ayah yang pernah kehilangan putri cantik ya guys ya, mungkin ya itu. Oh iya, tidak bosan-bosan apabila ada salah kata, penyebutan tokoh, alur yang melenceng, ataupun editan yang kurang pas. Mohon maaf sebesar-besarnya, karena semua ini kami lakukan hanya untuk menemani hari-hari sunyi kalian. Oke, segitu aja series kali ini. Bantu like, subscribe, and see you. Sampai jumpa. Bantu channel ini 1 juta subscriber pada tahun 2023. Bye-bye.